Apa kabar, kembali berjumpa dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Kali ini masih mengulas tentang Prabu Siliwangi. Apakah benar-benar Prabu Siliwangi itu tilem, moksa, pindah alam, atau ke alam gaib, atau ada yang bilang menjadi macan putih dan lain sebagainya, atau memang Prabu Siliwangi ini wafat. Nah, begitu ya, Prabu Siliwangi yang saya bahas di sini adalah Prabu Siliwangi yang waktu mudanya bernama Raden Pamanah Rasa atau Prabu Jayadewata, yang berkuasa antara tahun 1428 sampai 1521, dan dikabarkan itu wafatnya atau ada yang mempercayai tilemnya atau moksanya, menghilangnya atau pindah alamnya itu 31 Desember 1521. Nah, begitu ya. Jadi berbagai versi ya. Nah, itu. Tilem itu, kalau ada yang bertanya tilem itu apa sih? Nah, tilem ini bahasa Sunda ya, tilem ini. Kalau secara literalik bisa diterjemahkan tenggelam, tapi kita tidak menerjemahkan secara literalik. Maksud tilem atau tenggelam di sini bukan maksudnya tenggelam di laut, bukan maksudnya ya, tapi maksudnya adalah menghilang begitu. Saking ini kelembutan sastra ya, kelembutan sastra, keluar biasaan bahasa sastra, atau bisa disebut sangat lembut atau sangat dalam. Nah, sangat dalam kan itu bahasa sastra ya, tilem itu. Jadi jangan diterjemahkan secara literally, tapi secara majazi ya, majas. Nah, itu ya. Mungkin bisa dipahami. Kalau yang mengerti sastra pasti paham. Gitu ya. Nah, Prabu Siliwangi ini adalah memang seorang yang luar biasa ya, yang hebat dan dikenal memiliki kesaktian yang luar biasa. Nah, karena memiliki kesaktian yang luar biasa ini, jadi muncul banyak berbagai versi, banyak berbagai versi. Bahkan kalaupun ada versi yang mengatakan bahwa Prabu Siliwangi ini wafat, pertama itu mesti kuburannya, makamnya, situsnya itu mesti terurus. Ada yang bilang kan wafat dimakamkan di Rancamaya ya, Bogor. Ada yang di Majalengka. Ada yang bilang itu hanya tempat peristirahatan kan begitu ya. Ada yang bilang juga tilemnya juga berbeda pendapat. Ada yang di tilem di Sancang, bahkan ada yang tilem di sana di Bogor gitu ya. Ada yang justru mengatakan tilem di Majalengka itu. Ada yang mengatakan juga dari Sancang itu kemudian ke laut selatan ujung genteng Sukabumi. Nah, tilem di situ, tepatnya di Batu Putar. Ada yang begitu. Nah, saya pernah mendengar begitu. Nah, disitulah tempat tilemnya. Ada yang bilang begitu. Jadi saking saktinya, kemudian muncullah berbagai versi. Nah, sebenarnya itu tidak masalah, gimana kepercayaan saja. Semuanya ya menurut kepercayaannya masing-masing ya. Kalau misalkan Prabu Siliwangi ini wafat, itu harus diurus, makamnya harus diurus, harus dibenahi ya. Itu kan situs penting. Nah, situs penting harus diurus ya, betul tidak? Jangan dibiarkan begitu saja, jangan dibiarkan begitu saja. Nah, itu kan untuk menjadi bukti. Nah, itu untuk menjadi bukti. Kalau misalkan Prabu Siliwangi ini wafat dan dimakamkan di suatu daerah, harus diteliti. Nah, kemudian sudah benar diteliti, dengan benar-benar diteliti, nah, harus diurus. Nah, tempat persemayamannya itu harus diurus, betul tidak? Nah, gitu ya, paham mungkin maksud saya ya.
Itu karena penting nih. Nah, penting, sangat penting. Nah, begitu ya. Nah, itulah Prabu Siliwangi. 1521 itu dikaitkan juga dengan diangkatnya anaknya Prabu Siliwangi yang bernama Prabu Surawisesa, yang berkuasa kurang lebih 14 tahun ya. Nah, kemudian setelah Surawisesa digantikan lagi yaitu bernama anaknya Ratu Dewata itu 8 tahun, kemudian Ratu Sakti 8 tahun juga. Kemudian Nilakendra ya. Itu kurang lebih 16 tahun. Nah, kemudian Surya Kencana yang terakhir begitu. Itu kurang lebih kalau tidak salah 12 tahun. Nah, itu ya. Jadi sangat penting ya, sangat penting itu. Karena apa ya? Karena Prabu Siliwangi ini kan sudah terkenal, tokoh sentral, tokoh yang dikenal, tokoh sentral, tokoh yang dikenal ya, tokoh yang dimuliakan, nah, tokoh yang digemari ya gitu ya, maksudnya tokoh yang digemari gitu, tokoh yang sangat dihormati kan gitu ya, dihormati karena ya memang Prabu Siliwangi ini eh, dari apa tuh kisah-kisah kan itu tidak punya sifat angkuh sombong ya, dan Prabu Siliwangi ini sifatnya lembut, dermawan, tapi tegas dan memiliki ilmu. Wah, itu ya, sehingga kita menghormati kan gitu ya. Memiliki kesaktian, nah gitu ya, memiliki ilmu, memiliki kesaktian dan bermanfaat ya. Nah, gitu. Kita menghormati itu karena memang dari kita menghormati seseorang karena orang tersebut kan bermanfaat. Nah, bermanfaat. Apalagi Prabu Siliwangi, raja yang dihormati oleh pengikutnya. Gitu, yang adil, yang bijaksana. Nah, gitu kan. Itulah sehingga Prabu Siliwangi dihormati. Nah, itu ya. Nah, sedikit saja mengulas. Maaf jika ada kesalahan. Sehat selalu untuk semuanya.